Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis social engineering. Yang dimana jenis-jenis social engineering ini banyak atau sering digunakan di dunia cyber saat ini. Nah, tanpa panjang lebar, yuk kita langsung bahas aja. Berbicara tentang komunikasi. Misalkan kita berkomunikasi di sebuah komunitas. Taruhlah misalkan di komunitas keluarga, atau komunitas pertemanan, atau komunitas pekerjaan. Komunikasi di keluarga itu akan berbeda kalau kalian berada di pertemanan atau di lingkungan pekerjaan. Gak mungkin lah kita menggunakan bahasa kasar, misalkan ya, berbicara dengan orang tua. Yang ada kita bisa dipecat dari kakak. Tapi kalau sesama teman, ya itu sah-sah aja. Atau di kantor misalkan, komunikasinya juga akan berbeda. Ngobrol dengan teman sejawat, kemudian ngobrol dengan atasan, ngobrol dengan OB misalkan, pasti akan berbeda-beda. Nah, hal ini menunjukkan kalau otak kita itu dapat merespon komunikasi seperti apa sih yang harus kita gunakan agar orang-orang yang menjadi lawan bicara kita itu merasa dihargai, kemudian juga merasa nyaman sama kita. Apalagi kalau kalian ngobrol sama klien. Wah, itu otak kita bakal kerja keras tuh. Cuman saat ini dunia sudah dikuasai oleh teknologi. Akan lebih memudahkan kita untuk berkomunikasi. Bisa pakai emoticon, bisa pakai stiker. Siapa di sini yang seneng cuman ngasih stiker doang di chat WhatsApp? Ya seru sih sebenarnya menggunakan emoticon ataupun stiker. Tapi apakah itu sesuai dengan konsep social engineering yang kita pelajari sekarang? Apalagi zamannya sekarang itu zamannya sosial media yang sudah menjamur di mana-mana, di mana orang-orang bisa berkata apapun sampai dengan melakukan promosi-promosi baik self-branding ataupun product branding. Nah, dari sinilah nantinya kita akan mencoba membagi-bagi jenis-jenis social engineering yang sering digunakan melalui teknologi dan internet. Kira-kira apa aja nih jenis-jenis social engineering-nya? Yang pertama, smishing atau SMS phishing. Teknik smishing ini menggunakan pesan teks untuk melakukan serangan-serangan phishing ke korbannya. Ya di kita udah nggak asing lah ya. Hampir tiap hari inbox SMS kita itu dibombardir entah dari siapa yang isinya itu pesan-pesan penipuan, promosi, kartu kredit, asuransi, dan lain-lainnya. Padahal kita tidak pernah ngasih nomor telepon kita ke orang tersebut. Salah satu bentuk smishing itu nih contohnya. Kalian klik aja link SMS itu, kelar udah. Data pribadi kalian akan dicuri. Makanya bahaya banget nih kalau misalkan orang-orang tidak aware tentang bahayanya smishing. Kemudian yang kedua, phishing atau voice phishing. Kalau tadi SMS phishing, nah ini adalah voice phishing. Di sini dia menggunakan suara untuk melakukan penipuannya. Nah, jenis serangan ini mulai booming sejak tahun 2016. Bukan baru mulai ya, tetapi mulai boomingnya itu sejak tahun 2016. Sebelum 2016 itu sudah ada phishing itu, cuman belum booming. Nah, caranya gampang banget dan gak butuh modal banyak dan paling menguntungkan pisan lah. Nih, coba kalian lihat. Beberapa grup atau kelompok penipu yang make teknik phishing. Niat banget kan? Mereka pakai teknik ini karena sangat susah untuk dilacak. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi mereka nge-spoof nomor telepon supaya nantinya dideteksi dari luar negeri. Jadi kalau teman-teman dapat telepon dari nomor kodenya itu bukan plus 62 ya, plus 01 misalkan, atau plus 2, plus 3, dan seterusnya, mendingan jangan diangkat. Kecuali udah pasti itu adalah nomor
saudara kita, keluarga kita yang sekarang ada di luar negeri. Oke, nggak ada masalah. Tapi selama kalian merasa tidak ada saudara atau keluarga kita yang di luar negeri, mendingan jangan pernah diangkat. Sakti sih serangan ini. Kemudian yang ketiga ada phishing. Ini pakai P ya. Kalau tadi pakai V, nah ini pakai P. Phishing. Phishing ini istilahnya itu sesepuhnya dari semua jenis serangan social engineering. Mungkin kalian udah nggak asing lah dengan istilah phishing ini. Korban-korban yang udah terkena serangan phishing ini udah ribuan bahkan jutaan di seluruh dunia. Mulai dari individu sampai dengan perusahaan-perusahaan besar. Termasuk serangan ini berhasil nembus White House-nya Amerika. Bayangin coba. Canggih sih. Salut dengan serangan phishing. Terus yang terakhir ada impersonation. Nah, siapa yang gak kenal Gilang Dirga, Rina Nose? Mereka itu paling jago mengimpersonasi seseorang. Atau bahasa Indonesia itu meniru. Nah, dalam konteks ini, apa yang ditiru? Macam-macam. Beberapa kasus ada yang berhasil meniru polisi atau meniru tentara. Ada yang berhasil meniru tukang listrik atau tukang ledeng. Ada yang meniru CEO sebuah perusahaan. Sampai ada yang niru dukun loh. Kocak kan? Motifnya juga macam-macam. Ada yang cuman sekedar nyari duit lah. Ada yang nyari korban untuk dilecehkan lah. Ada yang buat dapetin pasangannya lah, dan lain-lain. Ini nekat sih. Tapi kalau berhasil, itu berlian tuh di tangan. Cuman resikonya juga gede. Nah, inilah beberapa jenis social engineering yang umum digunakan. Sebenarnya masih ada lagi sih beberapa teknik social engineering yang lainnya. Cuman jarang dipakai atau yang udah kuno. Makanya kalian harus paham motif-motif serangan dari social engineering ini supaya kita bisa terhindar dan tidak menjadi korban. Oke, itu aja penjelasan untuk di video kali ini. Kalau kalian suka, silakan save playlist ini ya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendukung channel Dodi Ferdiansyah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.